Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Alhamdulillah, sampai juga kita di pembahasan al-kinayah. Sebenarnya minggu lalu udah dibahas ya, dan nggak apa-apa, kita murajaah lagi. Tentang apa itu kinayah. Oke, di kinayah, orang Indonesia juga, di bahasa Indonesia juga ada kinayah ya teman-teman ya. Beneran, Zat? Ada. Kinayah itu yang gini. Kalau di bahasa Indonesia. Kinayah, contohnya ya. Kalau di bahasa Indonesia, yang contohnya yang ini loh. Yang oke, apa ini, Abbas? Panjang tangan. Apa tuh? Ayo, ada lagi? Ayo, apa nih? Ayo. Apalagi kalau di bahasa Indonesia? Iya. Hah? Kambing hitam. Apalagi? Nah, gini nih. Ini di Indonesia, tahu ya istilah-istilah gini ya. Nah, kalau di bahasa Arab ini namanya kinayah. Di bahasa Arab namanya kinayah. Oh. Di bahasa Arab namanya kinayah. Jadi udah tahu gambaran dikit ya. Apa itu kinayah ya? Soalnya di bahasa Indonesia ini contohnya kayak gini. Contoh di nomor 1. Orang Arab pernah ngomong fulanah ba'idatun mahwal kurti. Fulanah ba'idatu mahwal kurti. Panjang atau jauh mahwa tempat jatuh ya. Al-kurtu itu kan anting. Apa tuh? Susah banget ngomongnya ya. Ininya panjang lah. Jadi kalau di nomor 1, kalau digambarin teman-teman, saya lebih senang gambarin kalau yang kayak gini nih. Kan ada telinga ya. Ini kan ada anting. Nah, ini kan ada pundak. Antara ininya nih, yang buat telinga, sama pundaknya tuh jauh. Jadi buat antingnya tuh bisa panjang banget. Nah, ini antingnya nih. Bisa panjang. Kira-kira, kalau orang ngomong ba'idatu mahwal kurti, maksudnya apa? Lehernya panjang. Nah, oke, lehernya panjang. Sip. Dapat ya? Itu yang pertama. Kedua. Honsa pernah ngomong tentang saudaranya Soher. Nama saudaranya itu Soher, abangnya lah. Honsa ini adiknya, misalnya ya. Nggak tahu nih, beneran adiknya nggak? Dia ngomongin abangnya itu tawilun nijat. Rafi'ul imad, kasirur rahmat, idha masyata. Tawilun nijat, apa nijat? Kalau digambarin, nijat itu yang nijat itu hamailu saif. Sarung pedang ya. Jadi sarung pedangnya tinggi atau panjang. Orang kalau pedangnya tuh segini lah ya. Ini saat gambar orangnya dulu deh. Gambar orangnya dulu. Dia bilang sarung pedangnya itu panjangnya minta ampun. Pernah nemu pedang yang tingginya 3 meter nggak? Nah, kan itu. Atau 2 meter. Nah, dia bilang nijatnya itu tawil. Nijatnya tawil. Sarung pedangnya panjang. Kira-kira maksudnya apa? Kalian tahu? Orangnya tinggi. Tinggi lah. Ya kalau ini sarung ini aja panjang, masa dia aja pendek? Keseret tanah.
Keseret tanah dong. Gampang ya? Tawilun nijat gampang ya? Oke. Ininya sarung pedangnya panjang. Terus apa lagi? Rofiul imat. Tahu imat ya? Tiang. Tiang rumahnya tuh tinggi. Ini kalau misalnya punya rumah, ya ini gambarnya di mana ya? Gambar di sini deh. Tiang rumahnya tuh tinggi banget. Segini dan ini tiangnya. Atau pelaponnya tinggi. Pelaponnya tinggi. Ah, ini pelaponnya dia tuh. Segitu dah. Tem lihat sekarang, lihat deh pelapon rumah antum. Tinggi nggak atau sedang kan gitu. Pernah ngeliat yang rumah pelaponnya tinggi banget nggak? Kira-kira rumah siapa tuh? Masjid ya, Masya Allah ya masjid. Yang rumah? Yang rumah? Yang rumahnya kayak istana ya? Ya nggak sih? Ya biasanya rumah ininya pelaponnya tinggi kan? Nah, pertanyaan Zat. Orang yang punya rumah apa pelaponnya tinggi, itu maksudnya apa? Hah? Punya kedudukan tinggi. Punya kedudukan tinggi. Maksudnya dia ya presiden. Dia kan istana presiden tinggi ya pelafonnya ya. Ya pokoknya dia inilah pemuka. Pelafonnya tinggi. Ya zaman dulu juga gitu. Orang-orang yang pelafonnya tinggi, Rofiul Imad, yaitu punya kedudukan di kaumnya. Ya presiden atau gubernur kan gitu. Paham maksudnya ya? Terakhir, kasir romat. Nah, ini paling gampang sih. Banyak debunya. Banyak debu. Debu dari mana, Set? Debu dari kalau dia sering masak. Kalau masak zaman dulu kan pakai tungku. Pakai kayu bakar. Oke, sekali masak dia sop. Dia butuh 5 kayu bakar. Lah kalau dia bikin 100 sop. 1 sop butuh 10 kayu bakar misalnya. 100 sop butuh berapa? Zidan, matematika dikit nih. Butuh berapa kayu bakar? 1 sop butuh 10 kayu bakar. Kalau mau buat 100 sop, berapa? Berapa kayu bakar? 100 kali 10 ya? 1000. Ya enggak? 1000 kayu bakar. Pertanyaan Ustadz, berapa debunya? Banyak ya? Oke, orang yang banyak debunya, itu berarti yang suka buat sop atau buat makanan. Artinya apa? Iya, suka menjamu tamu. Menjamu tamu. Itu orangnya dermawan, ya enggak? Masuk akal ya? Oke, dan ini semua teman-teman. Tawilun ijat, rofiul imat, kasirul romat, itu merupakan kinayah. Maksudnya dia orangnya udah tinggi, punya kedudukan tinggi lagi, terus suka menjamu tamu, orangnya dermawan. Sampai sini, Wadeh? Nijat itu enggak sarung pedang. Nijat. Coba kita cek mani enggak kalau misalnya raku. Nijadun. Nijat. Lah kok kehapus? Ntar dia baru masuk. Nijat. Tuh. Nijadu saif itu hamalatuhu. 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 Nijat. Atau ini udah disebutin lagi ya. Tawilun nijat itu tawilul qomah. Apa qomah? Qomah itu badan ya. Qomah. Jadi orangnya tinggi. Badannya tinggi. Kenapa badannya tinggi ya? Di nijatnya aja panjang. Ininya nih noh, ininya. Biasanya kalau zaman dulu kan taruh di belakang ya. Kalau taruh di samping itu pedangnya kecil.
Kalau yang udah panjang buat ya taruhnya belakang lah. Tuh. Berarti orangnya badannya gede. Wadah sampai ini? Sampai nomor 2? Ya? Kalau di buku artinya suja. Iya, suja. Maksudnya suja. Orang yang tinggi di istilahnya tawilul koma itu saja berani. Orang yang tinggi identik dengan keberanian. Ya kan? Biasanya yang tinggi sama yang pendek kan kayak ngeremehin. Gitu. Iya, tinggi melambangkan keberanian. Oke, nomor 3. Waqala akhar fi fadli daril ulum fi ihya lughatil Arab. Orang-orang berkata tentang keutamaan daril ulum dalam mengembangkan atau menghidupkan bahasa Arab. Apa katanya? Wajadat fiki bintu Adnan daron zakaratha ba'da watal Arab. Teman-teman nggak perlu fokus yang lainnya. Teman-teman fokusnya di bintu Adnan. Bintu Adnan. Nomor 3. Kalau diartiin, bintu Adnan apa? Anak perempuannya? Adnan ya? Adnan siapa Adnan? 6 orang. Siapa? Orang Arab dulu asalnya dari mana orang Arab? Ismail bin Ibrahim ya. Ismail bin Ibrahim ya. Nah, di antara nasabnya kalau nggak salah ada Adnan. Di antara salah satu nasabnya ada Adnan. Wallahualam ya, coba dicek ya. Soalnya waktu saya cek juga kenapa disebut bahasa Arab. Bintu Adnan nih, saya pernah searching. Jangan lihat akhwatnya. Wah. Di sini ada Facebook. Nih, kok nggak majim deh ngepah. Tuh, ismun min asma'il lughah arabiyah li'annaha lughah allati tukallimu biha al-adnaniyin. Tuh, jadi kenapa disebut bintu Adnan? Ini juga merupakan kinayah ya. Kinayah. Ananya adalah al-arabiyah. Al-arabiyah. Takallam bi kalam binti Adnan. Orang-orang Arab. Ya, berarti bahasa Arab ya, al-arabiyah. Bintu Adnan itu kinayah dari bahasa Arab. Ada lagi selain bintu Adnan, ada yang tahu? Yang kemarin udah saya bilangin ya. Selain bintu Adnan ada lagi kinayah bahasa Arab? Ada yang tahu? Mana nih kisah logo nih? Kayak masa nggak tahu sih. Logo tuh dot. Ya, ada di. Logo tuh ada di bahasa dot. Ini juga kinayah untuk bahasa Arab. Ini juga kinayah untuk bahasa Arab, al-logo al-arabiyah. Kenapa? Ya ini satu-satunya bahasa yang ada do-nya. Bahkan ngomong makhrajnya susah ya. Ada di apa sih geraham kiri atau kanan, milih. Harus ditekan dulu alt kan itu ya. Harus tahsin dulu biar bisa ngomong do yang benar. Iya, cuma ada di bahasa Arab, nggak ada di bahasa yang lain. Itu diantaranya. Nomor 3, fokusnya di sini ya. Fokusnya di sini. Kalau yang lain terjemahannya gimana Sat? Ya, Ustaz juga nggak tahu nih. Cara nerjemahin yang baik. Adanya di Faris ya, terjemahannya. Apa terjemahannya Faris? Tahu nggak? Enaknya apa toh diterjemahinnya?
Dan aku gak ketutup lagi satu sebenarnya. Terpuji orang-orang yang memukul dengan peluru pedang tajam yang putih dan menusuk tempat berkumpulnya kedengkian. Enggak, yang ini dulu yang nomor 3. 3. Binti Adnan menemukan pedangmu suatu tempat tinggal yang mengingatkannya daerah pedalaman orang-orang Badui. Oh, ngeri banget ya bahasanya ya. Aduh, terjemahinnya. Sulit ya. Geher. Makanya yang penting bintu Adnan Arabiyah ya teman-teman ya. Bintu Adnan Arabiyah. Terus nomor 4. Ad-darimin bikulli abyadum yakhzam wa ta'inin majami'il adghan. Ini teman-teman fokusnya di majami'il adghannya. Fokusnya di nomor 4. Majami'il adghan. Majami jamak dari majma'un majami, masjidun masajid. Adghan apa? Ada yang tahu nggak adghan? Biasanya di kitab akhlak sering nih. Dognon, adghanon, apa tuh? Dengki, benar. Dognon, adghanon, dengki. Dengki, iri, hasad, envy. Bahasa Inggrisnya. Majami, tempat kumpul, majma. Majma'nya keirian nih. Orang-orang yang dengki ngumpulnya di sini nih. Majami wal adghan. Kira-kira ini apa nih aslinya? Maknanya? Al-qalbu. Iya, tempatnya iri di mana sih? Tempatnya dengki di mana sih? Di qalbun, di hati. Gak ada yang tahu. Dari hati teman-teman. Jadi sini wato inin majami al-adghan, dia nusuk hati. Menusuk hatinya. Itu ya. Ada lagi istilah kolbun selain majami'ul adghan. Kira-kira apa? Tahu nggak? Kolbun diantara ininya. Oh ya. Ada lagi selain majami'ul adghan ada mawatinil asror. Sama aja. Apa mawatin? Mautinun mawatin. Mawatin tempat-tempat. Asror rahasia, sirron asrorun, rahasia-rahasia. Rahasia-rahasia. Apa tempatnya rahasia? Hati. Kolbun. Apa yang ada di hatimu? Rahasiamu ya. Gampang ya kinayah ya. Gampang. Sahlun jiddan. Nomor 5. Nah, yang ini beda sendiri. Al-majdu baina saubaika wal karamu min uburdaika. Ya, kalau yang nomor 5 dia agak beda dikit. Al-majdu baina saubaika. Apa tuh artinya tuh? Kok diartiin? Hah? Siapa yang mulia? Siapa yang mulia? Orangnya. Ini yang mulia orangnya. Ini kinayah juga. Dia mengkinayahkan baju. Yang diantara baju. Apa yang diantara baju? Orang. Al-karam baina burdaik. Burdaik itu kayak shawl atau jaket. Pokoknya burdaik ini kan yang dari kata baroda, barit, dingin. Jadi pakaian yang menghangatkan gitu. Bisa jaket, shawl, atau apa itu ya. Jaket lah ya enaknya ya. Al-karam baina burdaik. Berarti orang ya. Yang apa, dermawan ya. Dermawan. Orangnya. Kok agak beda, Sat? Iya, karena ada pembagiannya. Jadi dari
1, 2, 3, 4, dan 5. Ini nomor 5-nya. Itu adalah contoh-contoh dari kinayah, teman-teman. Contoh-contoh dari kinayah. Pertanyaannya adalah, apa sih kinayah? Kita cek di kaidah. Kinayah itu lafdzun mutlak wa urida bihi lazimu makna ma jawazi iradati zalikal makna. Apa ini? Susah banget. Cari yang gampang. Kinayah adalah, kita gedein. Udah gede ya. Lafzun ustu'mila fi ghairi ma'nahul asli ma jawazi iradatil ma'nal asli. Kinayah adalah lafaz yang digunakan bukan makna aslinya, tapi boleh juga dengan makna aslinya. Loh, kok gitu? Kok gitu? Iya. Iyalah, bisa. Pakai makna aslinya, bisa makna bohongannya. Contoh tadi, fulana ba'idatu mahwal kurti. Kita emang sih pengen bilang dia lehernya panjang, tapi bisa jadi emang beneran dia ininya emang ini ya, antingnya gede. Bener juga. Bilang dermawan kasiro romat. Tapi memang bisa juga, bisa jadi memang banyak debunya juga. Kita bisa bilang tiang rumahnya tinggi. Tapi beneran tinggi loh. Beneran. Jadi itu yang membedakan antara kinayah dengan apa? Istiaroh dan majas-majas lainnya. Kalau kinayah, dia bisa makna aslinya dan makna goiru aslinya. Makna goiri asli sama makna iradah asli. Bisa makna asli, bisa nggak asli? Sampai sini ada yang bingung tentang kinayah? Apa pengertiannya? Oh, di kitabnya sama ya aslinya ya. Kinayah adalah lafadz mutlak. Sebenarnya yang diinginkan adalah lazimun makna lazimnya. Tapi juga boleh iradah zalikal makna. Makna lazimnya itu apa sih makna lazimnya ini? Makna lazim dari banyaknya debu apa? Dermawan. Tapi juga boleh makna iradah maknanya. Ya beneran banyak debu. Lazimnya kalau orang yang pakai pedangnya tinggi, lazimnya tinggi. Lazimnya yang rumahnya tiangnya panjang, punya kedudukan. Lazimnya. Paham ya maksud kata lazimnya? Lazimnya, oke? Lazimnya. Iya, lazimnya, konsekuensinya ya. Lazimnya, ya. Tempat berkumpulnya iri hati adalah hati. Lazimnya. Tuh, lazimnya. Kalau nggak tahu lazim. Itu kalau misalnya mau pakai pengertian ini. Tapi kalau mau pakai pengertian yang ini juga boleh. Karena kalau kata Ustadz, ngikutin yang di buku aja. Kan Ustadznya ngambil dari buku. Tuh. Terus 28. Kinayah itu terbagi karena ditinjau dari makni anhu menjadi salah seaksa. Makni anhu jadi salah seaksa. Pertama, sifat, mausuf, sama nisbah. Kita tulis. Jadi, aksamul kinayah. Kalau aksamul kinayah, ada ya kinayah an sifatin. Kedua, kinayah an mausufin. Dan ketiga, kinayah an nisbatin. Bedanya sifat sama mausuf. Bentar. Nanya Rizky, apa sifat sama mausuf? Bedanya. Rizky, sifat apa? Ini ya contoh doang ya. Sifat itu. Sifat sama mausuf. Kalau sifat itu tawilun, kalau mausuf itu
Rajulun. Oke? Lagi yang lain. Contoh yang lain. Kalau jamilun itu sifat, maka mausufnya siapa? Muhammadun. Beda ya? Mausuf sama sifat beda ya? Satu lagi beda ya, sifat sama mausuf. Lagi. Sujaun itu sifat, asadun itu mausuf. Sekali lagi, beda ya? Sifat sama mausuf. Jelas ya sampai sini ya? Awas, ada yang nggak tahu sifat sama mausuf. Alsat ngebahas ini dulu. Nah, kinayah juga gitu. Terbagi dari ansifatin sama anmausufin, anisbatin. Ansifatin yang mana? Satu yang dari contoh yang 1-5. Kira-kira yang mana? Yang sifat 1, 2, 3, 4, 5. Hah? 1, 2 mana? Baidatun, tawilun, rafiun, kasirun, sifat. Sifat. Maka sifat. Oke? 1, 2 kinayah an sifat. Kita tulis-tulisin deh. Baidatu mahwa al-qurti. Apalagi tadi itu? Rafiul imad, tawilun nijat. Samping sini lah ya. Terus kasir romat. Waduh, sampai sini awas nggak ada yang bisa bedain sifat sama mausuf. Kasir sifat, baidah sifat, rofi sifat, tawil sifat. Nggak tahu, awas loh. Gampang ya? Gampang. Sekarang yang mausuf, tes lagi tes. Salman, yang mausuf yang mana man? Yang mausuf. Tiga, 4, 5. Mana? 3. Oke, bintu Adnan, bintun. Tuh bintun. Bintun ya mausuf lah, masa bintun sifat. Itu ya. Satu lagi, mana? 4 apa 5? Nah, majami'ul adghon. Hampir ya, nggak apa-apa. Majami'ul adghon. Ini juga mausuf. Kalau bingung apa sifat mausuf? Mausuf itu isim. Isim. Kalau sifat, ya sifat. Isim zat ya, lebih tepatnya isim zat. Isim zat itu kayak kitabun, kolamun, kolamurosos, koruroh, hajar, hakibah, madrasatun. Nah itu ya, itu isim zat atau lebih disebut mausuf. Ya bintu Adnan, majami'ul adghon, ini mausuf. Mausuf ya, karena dia mausuf. Terakhir, an-nisbah. Kalau an-nisbah, teman-teman, yang ini nih, yang ada baina-bainanya. Yang fi biasanya ya. Dia menunjukkan perantaranya. Perantara. Nomor 5. Coba ya. Mana nomor 5? Nih, kinayah nisbah. Kita baca ya. Amma fil misalil akhir fa innaka arata an tansuba al majda wal karama ila man tukhatibuhu fadalta an nisbatihima ilaih mubasyarah wa nasabtahuma ila ma lahu ittisalun bihi wa huwa sauban wal burdan. Kalau kinayah nisbah dia beda sendiri. Biasanya orang kan kalau mau ngomong kayak antum ganteng, ngomong kamunya ya. Ini dia bilang bajumu ganteng. Gitu loh. Jadi ini kayak menyelewengkan. Menyelewengkan ya. Menyelewengkan. Al-majdu baina sobek. Orang-orang mungkin awalnya lah kok baju jadi mulia.
Bajunya aja mulia, gimana orangnya? Nah gitu loh. Siap ya? Jadi kalau anisbah memang agak beda sendiri. Dia menyelewengkan ke sesuatu yang nempel. Misalnya gitu. Gitu sih. Nah, kalau di ini contohnya yang ini ya. Contohnya yang nomor 5. Ini anisbah. Kita tulis aja ya contohnya ya. Al-majidu baina saubaika. Jadi emang udah satu kalimat. Satu lagi. Al-karomu mil'u. Mil'u apa mil'u? Mengisi. Mil'u burdaik. Burdaika. Burdaika aslinya dari burdan. Burdaik. Atau kalau dilihat dari ini, dari web, yang lain nih, ada lagi nih yang lain. Teman-teman ada yang mau nyari kira yang lain. Contohnya, ada rosib ala anamilihi. Ini di Indonesia juga sering ya. Gigit jari. Ini gigit jari. Indonesia juga nih. Apa gigit jari? Apa tuh? Iya, menyesal. Gigit jari. Oh ini kalau di bahasa Arab ya. Gigit jari itu kinaya anin nadam. Nyesel ya. Aduh, kan kalau di film-film dia gigit tuh. Bayangin orangnya lagi gigit. Aduh, kok tadi kayak gitu ya? Nyesel ya. Itu ya. Tapi kata penulis walama amin irodati adil anamil hakikoh. Maksudnya bisa jadi dia emang bener gigit beneran. Ini yang ngebedain dari istiaroh. Kalau majas-majas yang lain ya mana majasnya? Contoh khotoba al-asad misalnya. Atau ra'aitul asad yaktubu. Emang boleh kita nerjamainnya makna benerannya? Wah enak ngelihat singa khutbah. Beneran singa? Enggak kan? Enggak boleh kan? Orang. Tapi kalau kinayah boleh. Boleh pakai mana benernya. Ya bisa jadi emang beneran gigit dia. Beneran gigit. Tahu sih. Makanya di sini nih. Al-farqu bainal kinayah wal majaz. Itu yang Ustaz bilang tadi. Di sini juga ada aksamnya. Kinayaan sifat. Ini kayak tawilun ijat ya benar ya. Rafiul imat, kasirul romat. Teman-teman kalau mau tahu itu ya harus tahu ininya dulu. Ngebedain apa itu sifat sama mausuf. Percuma Ustaz ngomong sifat mausuf orang ini nggak bisa bedain. Sifat tuh yang tawil, jamil, suja tuh sifat. Kasir, nah sifat tuh. Kalau mausuf yang rojulun, muhammadun, asadun, mahmul, jawal tuh. Bait, ulus, nah itu mausuf. Jadi gampang ya bedanya ya. Oh, itu sifat. Kalau mausuf ya zat berarti isim zat. Contohnya di sini zahabul aswad. Teman-teman tahu nih zahabul aswad. Di TL ada ya. Emas hitam. Apa tuh emas hitam? Sering ya. Di kitab-kitab zahabul aswad. Apa tuh? Zahabul aswad. Emas hitam. Apa tuh? Albit. Bitrol. Apa bitrol? Bitrol bensin ya sih? Bensin ya, minyak ya. Ya inilah, ini termasuk imporan Arab Saudi ya. Ekspornya ya. Minyak, makanya kaya. Makanya disebut ya zahabul aswad, emas nih. Minyak tuh emas. Karena menghasilkan banyak duit ya. Terus mautinul asror juga. Kalbun, mautin. Nggak ada sifat-sifatnya, maka dibilang mausuf nih. Lugotadot. Arabiyah. Makanya di ini kinayaan mausuf. Jadi jangan sampai ada yang bingung. Kinayah sifat sama mausuf. Awas ya. Kebalik. Terakhir, kinayah nisbah. Ya kalau nisbah gampang ya. Pokoknya dia menisbatkan ke
atau menyelewengkan ke musnadnya, menyelewengkan dari yang aslinya. Mestinya Muhammadun Jamilun, mestinya nih. Contoh simpelnya sih ya. Yang tadinya Muhammadun Jamilun, kok ini bilangnya Saubu Muhammadin Jamil misalnya. Atau Saubuhu Jamil misalnya. Ini contoh doang, teman gak kayak gini ya. Bajunya ganteng. Bisa beneran ganteng ya, bisa beneran bagus ya emang ya bajunya ya. Cuman kan kita pengennya Muhammadnya yang ganteng, bukan bajunya. Tapi bisa juga. Ya makanya ini disebut kinayah. Karena dua-duanya bisa. Mana aslinya atau mana majasnya. Gitu. Buru-buru gak usah jelasinnya? Atau udah paham nih? Udah sih segitu aja. Apa tuh? Coba nomor 1 tadi agak telat. Oh yang Baidah itu mahwal korti ini. Oh, ini yang ini nih. Yang nomor 1 yang ini nih. Ada akhwat. Baidah kan ini ya jauh ya. Mahwal korti, mahwa itu hawa yahwi, itu tempat jatuh. Korton itu anting. Tempat jatuhnya anting. Teng ke pundak. Jauh. Ya udah Ustaz gambarin nih. Dia kayak punyanya ini deh. Antingnya panjangnya segini nih. Semakin panjang antingnya, ini nunjukin apa nih lazimnya nih? Orang yang punya antingnya panjang, lazimnya apa? Lehernya panjang. Lehernya panjang. Kalau lehernya nggak panjang, ntar nyangkut. Ya udah, itu aja. Makna aslinya antingnya emang anting panjang. Makna majasnya lehernya panjang. Bisa dua-duanya kan? Oke, itu doang. Ada lagi yang nanya? Ada yang baru masuk. Ya, udah selesai. Ada lagi silakan mau nanya. Majas apa? Tamsili. Ah. Yang bahasa itu tadi. Oh, yang ini apa? Istiarah tamsiliyah. Kalau istiarah tamsiliyah mah kalimat sama kalimat ya enggak sih? Tapi kalimat satunya dihapus. Iya. Nah iya. Jaza sinimar maksudnya kinayah atau ini ya? Kinayah hendaknya ya? Kinayah ya? Iya. Karena memang beneran jaza sinimarnya ya? Iya. Ya? Kinayah nisbah menyelewengkan. Nih. Menyelewengkan. Aslinya yang Karim itu antum misal. Muhammadun Karim. Tapi dia bilangnya Saubuka Karim. Itu juga kinayah. Ini kalau yang gampangnya Ustadz kayak gini nih. Aslinya Ustadz pengen bilang Muhammad Jamil, Muhammad ganteng. Ustadz selewengkan. Saubu Muhammadin Jamil. Ini juga kinayah. Tapi ini jangan dilihat ya, ini cuma contoh gampang doang. Iya, nyelewengin yang aslinya orangnya, malah bajunya, rumahnya, adeknya, misalnya. Motornya, misalnya ya. Tapi bisa jadi beneran bagus kan. Ini namanya kinayah. Bisa mana majasnya, bisa mana aslinya. Ada lagi? Sahlon ya. Insyaallah. Tinggal latihan-latihan aja. Ya? Boleh nambahin nggak? Boleh. Keke. Dari Ustadz Mahful, Ustadz. Apa tuh? Gimana dari Ustadz Mahful? Allah ilmu nih. Tarifnya, Ustadz. Apa tuh ya tarifnya? Kinayah anisifah dikrol mausuh. Oh. Terus? Summa yunsabu lahu sifatun ghairu maqsudah
Wa innama yuqsadu bihi lazimuhu. Kal- Mausuf dzikru sifah aw nisbah bi ghairi dzikril mausuf. Kalau nisbah? An nisbah dzikrul mausuf was sifah wa tantabu sifah ila ma yata'allaqu bil mausuf kaidah mausuf. Wih keren. Ini kalau misalnya mau, ini sama kok. Kalau yang mau, nih kinayan sifat yuzkarul mausuf wa yuradu sifah, sama aja. Mausuf antuzkaru sifah wa yuradul mausuf. Kalau nisbah tuzkaru sifah wal mausuf wa tuqsad nisbatu ilaihi, juga bisa, atau tuqsad nisbatu ila ma yata'allaqu bihima, boleh. Yata'allaq bil mausuf juga nggak apa-apa. Ini kalau ada yang mau ngeliat nih linknya Ustadz kasih deh. Tuh. Boleh juga yang dari tarifnya Ustadz Mahful, Masya Allah. Ilmu. Keren, syukran Faris. Insyaallah. Ada lagi? Udah ya? Ustadz udah mau 6%. Kemungkinan itu aja untuk hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika.